Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Di pertemuan kali ini kita akan mencoba mereview terkait apa itu SMBD. Nah, ini adalah Sistem Manajemen Basis Data atau SMBD. Jadi sebelum kita masuk ke sana, mungkin kita mengulas lagi apa itu data, apa itu informasi. Jadi kita analogikan seperti ini, ada sebuah tabel yang mana ada kodenya, ada kode, terus kemudian ada keterangan, kemudian ada harga-harga. Nah, ini apa gitu? Ketika mungkin kita yang baru baca, orang umum yang baca, ini mungkin tidak akan paham ini maksudnya apa gitu kan. Ada kode, ada keterangan, ada nomor gitu kan. Ini apa gitu kan. Nah, inilah yang kita sebut dengan data. Jadi sesuatu yang belum bisa dimengerti atau sesuatu yang belum bisa diolah gitu, atau sesuatu yang belum diolah, ini anggap aja adalah sebuah data atau sesuatu yang masih mentah. Nah, kemudian ketika kita kasih sedikit informasi atau sedikit tambahan keterangan, misal seperti ini. Jadi di atasnya kita kasih keterangan, yaitu adalah penjualan toko kita. Kemudian di sini kita kasih keterangan lagi, yaitu adalah kode barang, nama barang, total barang. Jadi orang yang tadi belum paham ketika baca ini pasti langsung, kemungkinan banyak pasti paham. Oh, ternyata di sini adalah penjualan toko kita untuk periode Maret 2019. Untuk AA01 ini adalah kode barang, kemudian ini adalah nama barang, dan kemudian jumlahnya atau total penjualannya itu berapa pada bulan tersebut. Kemudian yang tabel satunya, ketika kita kasih keterangan lagi juga akan paham gitu. Oh, ternyata ini adalah kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah, dan kemudian ada total nilai yang diperoleh gitu. Di sini ini adalah informasi. Jadi data adalah fakta, angka, bahkan simbol mentah gitu. Kemudian tidak mempunyai makna atau enggak fakta-fakta mentah sebelum didata dan diatur. Kemudian informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang bermakna dan berguna. Kemudian data yang telah diproses sedemikian rupa, atau data yang diolah dengan menggunakan alat atau tool yang sesuai. Kemudian dia bisa bermanfaat untuk orang lain atau mudah dimengerti oleh orang lain. Contohnya juga seperti ini. Jadi ada sebuah web atau enggak mungkin ini data-data gitu, data-data baik itu dari sosial media atau yang lainnya. Kemudian dari sini kita kumpulkan atau kita olah dan kemudian ditampilkan dalam bentuk sebuah infografis, yang mana infografis ini akan mudah dimengerti oleh orang gitu kan. Jadi dari data-data yang dikumpulkan baik itu dari sosial media, baik WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, yang mungkin orang itu hanya komen saja atau enggak mungkin yang trending, kenapa kok bisa trending, kenapa kok ini jadi topik hangat. Nah, itu dikumpulkan gitu, diolah menjadi dengan tool yang ada, kemudian ditampilkan dalam bentuk sebuah infografis, yang mana nanti orang akan lebih paham memahami maksud dan tujuan dari data tersebut. Kemudian ini beberapa contoh gitu, beberapa contoh basis data mungkin yang ada gitu. Ketika kita buka Tokopedia, nah di sana pun juga ada basis data. Kemudian di publisher, kita mau beli buku, kemudian Bukalapak, atau kita mau baca-baca berita, ini semuanya adalah menggunakan basis data. Kemudian basis data database itu adalah apa? Kumpulan data yang umumnya menjabarkan aktivitas-aktivitas dari satu atau lebih dari satu organisasi terkait. Kemudian ada juga yang bilang yaitu adalah kumpulan yang terorganisir dari data-data yang secara nalar terkait, dan juga yaitu adalah kumpulan data yang terkait. Jadi basis itu adalah basis dan data. Basis itu adalah ruang, markas, dan tempat. Kemudian data itu adalah data faktualisasi objek seperti manusia, mahasiswa, penduduk, kota, dan lain sebagainya. Ini adalah basis data. Kemudian kita analogikan seperti
di lemari gitu kan. Jadi lemari itu bisa menyimpan apa gitu. Dalam lemari itu ada baju, ada buku, ada sepatu, ada handuk, atau ada yang lainnya di situ. Kalau di lemari arsip di ruangan itu seperti kayak mata kuliah, dosen, nilai, mahasiswa. Kemudian kalau di komputer atau di hard disk komputer itu bisa basis data nilai mahasiswa, itu ada tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel nilai, tabel mahasiswa. Sama kayak di lemari ruang ya, atau di lemari arsip. Nah, seperti itu. Jadi di dalam basis data ya, atau di dalam lemari ya. Jadi kita bisa membuat sebuah lemari itu sendiri. Entah dari apa bahannya, yang penting lemari itu jadi. Itu biasa kita sebut dengan, kita analogikan dengan grid database. Kemudian kita membuat lemari, membuang lemari, atau melenyapkan lemari. Kalau dalam hal ini bisa disebut dengan drop database. Kemudian kita mengisi lemari tersebut. Kita membagi agar lemari tersebut cukup sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita membuat sebuah grid tabel. Kemudian kita mau menghilangkan isi dari lemari, isi di dalam lemari, tanpa harus membuang lemarinya, jadi hanya isinya saja, yaitu adalah drop table. Kemudian kita mau mengisi, jadi kita dapat melakukan operasi pengisian, yaitu adalah insert. Kemudian kita mau membagi atau istilahnya memanggil gitu. Kita mau mengambil isi atau mengambil dari tabel dari lemari tadi itu, yaitu kita melakukan select. Kemudian kita mau melakukan perubahan atau menata ulang gitu. Kita bisa menggunakan update. Kemudian kita ingin menghapus atau membuang dari isi dari tabel atau database tadi, yaitu adalah delete. Kemudian ini beberapa pemanfaatan database atau basis data. Bidang fungsional yaitu bisa di kepegawaian, perundangan, akuntansi, reservasi, layanan pelanggan, penjualan, dan lain-lainnya. Kemudian kalau untuk bentuk perusahaan bisa perbankan, rumah sakit, produsen barang, sekolah, telekomunikasi, marketplace, dan lain-lainnya. Ini contoh pemanfaat dari database. Kemudian DBMS itu apa? Basis data database, yaitu koleksi data yang terintegrasi dan sangat banyak jumlahnya, yang mana dia memodelkan real world. Jadi kayak entity, contohnya mahasiswa mata kuliah, ini kan nyata. Kemudian ada yaitu adalah relationship atau relasi, contohnya Citra mengambil mata kuliah TKJ 106 atau basis data. Jadi mahasiswa itu adalah Citra, kemudian mata kuliahnya adalah basis data atau SMDB. Nah, basis data atau sistem manajemen database adalah software yang dirancang untuk menyimpan dan memanajemen sebuah database. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah file based system, kemudian sama DBMS. Kalau kita punya sebuah group user, di dalamnya ada aplikasi, ya. Nah, maka dia akan disimpan dalam satu aplikasi itu. Kemudian kalau kita punya grup yang kedua atau user group kedua, kemudian kita punya aplikasi kedua, maka dia juga disimpan dalam file aplikasi kedua. Ini kan terpisah gitu. Ini yang disebut dengan file based system. Kemudian beda lagi kalau kita menggunakan DBMS. Jadi dia ada grup 1 user, kemudian ada aplikasi 1, ada grup 2 user, ada aplikasi 2, dan seterusnya. Dia disimpan dalam sebuah database, yang mana database ini saling terkait atau ada sebuah relasi di dalamnya. Jadi ini adalah apa? Dirancang untuk menyimpan dan memanajemen basis data, yang mana koleksi datanya yang terintegrasi dan sangat banyak jumlahnya. Nah, jadi dia ini bergabung gitu loh. Jadi satu. Filenya enggak terpisah-pisah, beda lagi sama file based system. Gitu. Nah, ini adalah user view atau tampilan dari sudut pandang dari user. Jadi level pengguna atau pemakai.
Di sini level abstraksi tertinggi atau lebih dekat dengan pemakai gitu kan. Jadi dia menggambarkan hanya satu bagian dari keseluruhan database. Pada level ini hanya sebagian saja yang dilihat dan dipakai. Kemudian pemakai tidak membutuhkan semua isi dari database. Jadi hanya tertentu saja, dia mungkin bagian keuangan atau bagian apa, hanya tertentu itu saja yang dipakai gitu. Dia tidak membutuhkan database yang lainnya gitu. Kemudian ada juga yaitu level konseptual. Jadi lebih rendah dibandingkan dengan yang level tadi itu, yang mana dia menggambarkan data apa yang disimpan dalam basis data dan hubungan relasinya itu terjadi antar data mana saja. Ini biasa digunakan oleh database administrator, yang mana memutuskan informasi apa saja yang dipelihara dalam sebuah database. Kemudian ada juga yang selanjutnya adalah physical view. Jadi ini paling rendah, jadi dia menggambarkan bagaimana data disimpan dalam kondisi sebenarnya. Ini dilakukan oleh programmer, jadi dia menggunakan database dan DBMS tertentu sesuai dengan kebutuhan dari end usernya. Ini tampilannya seperti ini lengkapnya. Jadi ada user view, conceptual view, dan physical view. Kemudian ini adalah struktur tabel. Jadi di dalam struktur tabel itu ada field, kolom, dan juga baris, yang mana kita sebut dengan record. Field itu kayak nomor, NPM, nama. Record itu seperti 1, 2, 3. Ini adalah struktur dari sebuah tabel. Nah, kemudian di dalam sebuah struktur database atau DBMS itu ada SQL command, kemudian ada database DBMS itu sendiri, dan kemudian ada juga yaitu adalah database, yang mana di dalamnya adalah sistem katalog, index file, dan data file. Kemudian ada sistem basis data, yang mana itu ada database and administrator, kemudian ada direct user dan juga end user. Di sini dia ada login, bisa DDL, bisa DCL, kemudian ada DML. Ini enter data press button. Jadi kayak SQL editornya, dan di sini ada end user aplikasinya. Kemudian di dalamnya juga ada, di bawahnya ada database management system, dan kemudian di bawahnya lagi ada database system. Kemudian ini ada basis data relasi. Jadi setiap tabel itu berisi baris dan kolom, sama kayak di Excel. Jadi ada baris dan kolom sama kayak di tabel umumnya lah, di situ. Kemudian baris ini mewakili data atau record. Ya, record. Nah, record ini. Kolom mewakili komponen data. Jadi setiap field itu memiliki nama, jenis, dan lebar data. Jadi ini field, nama, name, alamat, tanggal lahir. Jadi elemen data atau field ini adalah satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Kemudian yang ada data basis data relasi, yang mana sebagian besar sistem yang ada sekarang, yang dibangun sekarang, ini menggunakan basis data relation. Jadi basis data yang merupakan kumpulan tabel dan SQL atau struktur query language. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, yaitu kita sudah kenal yang namanya NoSQL. Gitu. Di situ dia sudah tidak menggunakan struktur SQL di situ. Contoh relasi database atau RDBMS yaitu adalah MS SQL, Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, dan lain-lain. Kemudian di dalamnya itu terdapat struktur, tabel, kolom, dan tipe data. Kemudian integritasnya ada unique constraint, primary key, not null, foreign key, other constraint. Nah, kemudian di dalamnya pun juga bisa manipulasi data, kayak retrieving information, insert, update, delete. Nah, ini masuk basis data relasi. Nah, kemudian hierarkinya. Jadi database itu ada hierarkinya. Jadi kayak berkas, file, atau tabel ini adalah
kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang atribut atau field sama, namun berbeda isi datanya. Nah, kemudian ada juga yaitu adalah rekaman atau record atau baris. Ini adalah gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Kemudian di bawah lagi ada elemen data feed atau atribut, yang mana ini adalah satuan terkecil dari baris atau mungkin data-data database tadi itu, yang mana dia tidak bisa lagi dipecah menjadi unit yang lain yang bermakna. Contohnya seperti ini. Jadi pada data sebuah objek, ini ada sepatu. Sepatu ini biasa kita anggap aja adalah objek atau entity-nya. Nah, di dalam objek ini, dalam entity ini, dia mempunyai sebuah atribut, ya. Jadi kayak merek, jenis, bahan, gitu. Jadi mempresentasikan data tadi itu, kelompok datanya. Jadi di dalam sepatu ini kan pasti kita punya, oh sepatu itu mereknya apa, jenisnya apa, bahannya apa, ukurannya apa, warnanya apa, harganya berapa, kayak gitu kan. Ini disebut dengan atribut. Kemudian kita buatkan dalam sebuah tabel, maka akan muncul seperti ini. Ada nomor, merek, jenis, bahan, ukuran, warna, harga, dan lain-lainnya. Ini adalah tabel sepatu. Kemudian ada juga yaitu model data. Jadi data model, ada konseptual data model, ada physical data model. Nah, di dalam konseptual data model itu ada object based logical model. Kemudian ada juga yaitu adalah record based model, yang mana di dalam object based logical model itu ada R model, bisa kita sebut ERD, entity relation model, kemudian ada object oriented model dan function data model. Kemudian di record based model kita kenal adanya relation model, network model, dan hierarchy data model. Jadi model data adalah sekumpulan konsep yang mendeskripsikan data itu tersebut. Jadi ada skemanya, kumpulan data yang dideskripsikan menggunakan model datanya. Yang paling banyak digunakan yaitu adalah relation model. Nah, relation model. Jadi dia berupa relasi, pada dasarnya berupa tabel dengan baris dan kolom. Setiap relasi memiliki skema yang mendeskripsikan kolom atau field itu. Kemudian ini contoh logika basis data pada pemrograman web. Contohnya seperti ini. Jadi ini tampilan usernya, gitu kan, user interface-nya. Jadi dia di sini dia memerlukan CORD. Kemudian dia meminta CORD, data CORD-nya. Di create kayak update delete, gitu kan. Kemudian dia di dalam PHP-nya dia menerima permintaan data. Kemudian meminta data ke database, gitu kan. Database menyeleksi data apa yang diminta di sana, gitu kan. Kemudian dia menerima data, memberikan, gitu, menyeleksi data yang diminta, kemudian memberikan dan mengirimkan data sehingga apa yang diminta oleh si user itu akan terpenuhi sesuai dengan permintaan datanya. Ini beberapa kerugian dan keuntungan ketika kita menggunakan basis data. Yang pertama adalah keuntungan, jadi independensi data dan kemampuan akses yang efisien. Kemudian mengurangi redundansi data, integrasi data, menghindari inkonsistensi data, penggunaan data bersama, standarisasi data, jaminan keamanan data, dan menyeimbangkan kebutuhan data. Di samping keuntungan, pasti ada yang namanya kerugian. Yang pertama, kita diperlukan hardware atau perangkat keras tambahan. Kalau di situ kita mau menjadikan sebuah server benar. Kemudian dia butuh performa yang lebih besar, baik itu dari listrik, personel, dan lain-lainnya. Kemudian rawan keberhasilan operasi, bisa juga ada gangguan listrik, komunikasi, dan lain-lainnya. Kemudian sistem kelihatan lebih kompleks, jadi banyaknya aspek yang harus diperhatikan sesuai dengan besarnya dari sebuah database atau basis data. Kalau semakin besar database-nya, maka hardware atau mungkin sistemnya, performanya ini akan semakin berpengaruh juga di situ.
Ini beberapa operasi dasar pada basis data yang sudah kita singgung di sebelumnya, yaitu adalah create tabel. Ini kita membuat sebuah basis data, create database, kita membuat sebuah database baru. Kemudian kita mau menghapus database, bisa menggunakan drop. Kemudian kita mau membuat tabel, create tabel. Kemudian kita mau menghapus tabel, drop tabel. Kemudian kita mau masukkan atau menambah data, kita bisa insert. Kemudian kita mengambil retrieve view, set atau select. Kemudian kita mau mengubah data, bisa update, dan kemudian kita bisa menghapus data dari sebuah tabel, kita bisa menggunakan delete. Ini para pengguna basis data, ada end user dan para produsen DBMS, kemudian ada para programmer aplikasi basis data, dan kemudian ada juga DBA atau database administrator, yang mana dia biasanya merancang skema logik atau fisik, kemudian menangani keamanan dan otorisasi data, kemudian dia bisa juga melakukan tuning database. Ini beberapa macam DBMS sesuai dengan vendor dan produknya, yaitu adalah IBM dengan DB2-nya dan IDS-nya, kemudian ada Microsoft, ada Access SQL Server-nya, kemudian ada open source yaitu MySQL, PostgreSQL, Oracle ada Oracle DBMS, XDB, kemudian ada Sysbase, ada Adapter, AS, AC, ASA, dan lain-lainnya. Ini mungkin sekilas review tentang apa itu DBMS. Mungkin ini saja untuk pertemuan kita. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.